kita akan mempelajari tentang tutorial atau cara pembongkaran kepala silinder mesin 4 tak atau motor atau sepeda motor 4 tak atau 4 langkah. Sini mesin yang akan kita gunakan yaitu mesin peraga atau mesin praktek. Di sini masih sama seperti yang kemarin, yaitu Yamaha Vega ZR. Sebelum kita melakukan pembongkaran, kita mempersiapkan alat-alat kerja atau tool yang akan digunakan untuk membongkar kepala silinder. Baiklah, kunci yang akan kita persiapkan atau yang akan kita gunakan di antara lain, yang pertama yaitu kunci T. Kemudian selanjutnya kunci Y atau kunci palang. Di sini kita gunakan 2 ukuran, yaitu kunci Y 8, 10, 12 dan kunci Y 12, 14, 17. Kemudian kita gunakan kunci tutup klep. Selanjutnya kita gunakan kunci shock. Di sini kita gunakan 2 jenis, yaitu yang berbentuk L atau pada umumnya disebut stang shock L dan stang shock ratchet atau di bengkel dibilang kunci crack atau kunci kotrek karena bunyinya crack. Untuk mata kuncinya atau mata shocknya, kita gunakan mata shock yang diperlukan yaitu mata shock 12 dan mata shock 17. Kemudian kita gunakan obeng. Sini kita gunakan obeng min kecil. Selanjutnya kita gunakan kunci valve spring kompresor atau alat untuk membuka klep. Selanjutnya kunci busi. Kemudian di sini ada slide hammer atau palu geser. Kemudian ada kunci L. Di sini kita gunakan kunci L ukuran 5. Demikian kunci-kunci yang akan kita gunakan nanti pada saat pembongkaran kepala silinder. Jangan lupa kita gunakan masker atau penutup mulut dan penutup hidung. Jangan untuk menutup mata. Oke. Kita gunakan masker untuk mencegah penularan virus corona. Baiklah, persiapan sudah kita siapkan, alat-alat yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan memulai urutan pembongkaran kepala silinder sesuai dengan urutan yang benar. Pertama, kita buka dulu tutup klep dengan menggunakan kunci khusus. Kemudian 1, ya. Selanjutnya kita melepas busi menggunakan kunci busi. Ya. Kemudian kita melepas tutup gear sentrik. Kemudian kita congkel. Ya, terlihat di sini gear sentriknya, tutupnya. Selanjutnya kita akan melepas gear sentrik atau gear timing. Sebelumnya kita harus menempatkan tanda topnya, yaitu berupa tanda garis. Bisa dilihat di sini. Kemudian tanda garis ini ditempatkan di tanda bagian atas kepala silinder, atau di sini tepatnya ada tanda knock.
atau tonjolan, atau juga ada yang berupa tanda garis. Nah, di sini pada tipe Vega ZR berupa tonjolan. Nah, ini kan belum tepat bertemu dengan tanda garisnya. Untuk itu kita tempatkan dulu dengan cara memutar baut pada poros engkol atau crankshaft menggunakan kunci Y ukuran 17 mm. Kita putar, kita tempatkan tandanya knob seperti ini, tanda garis lurus dengan tanda knob. Kemudian tanda top di magnet pada lubang intai dapat terlihat tanda garis pada sisi magnet. Kita lepas baut gear timing atau gear centric menggunakan dua buah kunci, yaitu kunci shock 12, kemudian menggunakan kunci shock 17 seperti ini. Kemudian kita lepas bautnya. Kita keluarkan menggunakan obeng. Seperti ini. Selanjutnya kita akan melepas baut-baut pengikat daripada kepala silinder atau silinder head. Di sini ada dua baut sisi sebelah samping, kemudian 4 buah mur utama. Pertama kita buka dulu dua baut sisi sebelah samping menggunakan kunci T. Kemudian 4 mur utama, penyilang, setelah kendor kita buka menggunakan tangan. Kita lepas ringnya. Kemudian kita cabut bagian kepala silindernya. Ya, terlepas bagian kepala silinder atau silinder head atau silinder kok, atau dibilang juga kepala babi, padahal nggak mirip sama babi. Selanjutnya kita akan membongkar bagian-bagian isi dari kepala silinder. Yang pertama, kita akan melepas rocker arm atau pelatuk atau piano clamp melalui pen menggunakan alat khusus, yaitu slide hammer atau palu luncur atau palu geser. Caranya kita pasangkan di bautnya sini pada pennya, kemudian kita putar sampai beberapa ulir atau sampai mentok, kemudian kita geser bandulnya. Ya,
terlepas. Ini pennya. Ingat, pen ini hanya terdapat satu sisi yang memiliki ulir atau drat, sedangkan sisi yang satunya tidak ada, sehingga pemasangannya awas terbalik. Kemudian kita lepas yang kedua. Caranya sama. Seperti ini. Untuk ukuran antara pen yang pertama tadi dan yang kedua itu sama, sehingga tidak ada masalah kalau terjadi tertukar. Kemudian kita keluarkan rocker arm atau pelatuk atau piano clamp. Kemudian kita akan lepas makan as atau camshaft menggunakan kunci yang sama melalui baut makan as, lubang bautnya cukup. Kemudian kita keluarkan seperti ini. Selanjutnya kita akan melepas katup atau klep atau valve. Di sini menggunakan dua cara, yaitu cara manual atau cara praktis dan cara yang menggunakan kunci khusus. Di sini kunci khusus disebut dengan valve spring kompresor. Kemudian nanti saya berikan contoh yang cara manual atau yang sering dilakukan oleh mekanik-mekanik pada umumnya. Baiklah, yang pertama kita akan memberi contoh cara menggunakan alat ini. Kita memerlukan bantuan ragum sebagai penjepit seperti ini. Secukupnya. Kemudian kita pasangkan alatnya, kita sesuaikan ukurannya, bagian ujungnya bertemu dengan bagian ujung katup seperti ini. Kemudian bagian atas bertemu dengan per atau bekas katupnya. Kita putar, kita jepit seperti ini. Kita tekan sampai per tertekan. Kemudian gunakan obeng untuk melihat atau mengeluarkan kuku pengunci pada batang katup seperti ini. Satu, seperti ini. Maka per katup terlepas dan kuku pengunci yang kedua tadi. Selanjutnya kita dorong batang katup keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberi contoh cara yang kedua atau tidak menggunakan alat ini, karena rata-rata atau kebanyakan bengkel atau mekanik itu jarang menggunakan alat ini atau mempunyai alat ini. Cara melepas katup yang kedua yaitu menggunakan cara yang praktis atau yang manual, tidak menggunakan kunci khusus, cukup menggunakan tutup klepnya sebagai penahan katupnya seperti ini. Kemudian kita balik, kemudian kita gunakan kunci untuk menekan per katup. Ini agak memerlukan sedikit tenaga,
Jadi kita pegang posisi kepala silindernya dengan kuat, kemudian kita dorong pair clamp menggunakan mata yang 12 atau yang 14 seperti ini. Kita tekan secara mendadak atau kita tekan dengan kejutan ya, seperti ini. Terlepas juga. Nah, caranya lebih praktis, tidak ribet, tidak memerlukan ragum, tidak memerlukan kunci khusus. Makanya cara ini yang paling praktis atau yang paling sering digunakan mekanik di bengkel-bengkel, karena lebih praktis, lebih efisien, dan tujuannya sama, yaitu melepas pair katup dan kelengkapannya. Selanjutnya kita keluarkan katup atau valve ya, seperti ini. Baiklah, tadi sudah kita lakukan pembongkaran apa saja isi dari kepala silinder ini atau kelengkapan kepala silinder 4 tak, dimulai dari yang pertama sampai yang terakhir tadi. Jadi ini sudah tidak ada apa-apanya lagi, terkecuali bagian-bagian seperti seal clamp ya, yang tidak usah dilepas, karena bagian ini sifatnya hanya sekali pakai atau sekali bongkar sekali pakai, bertujuan ketika akan melakukan perbaikan mesin. Tapi pada intinya komponen-komponen utamanya sudah kita lakukan pembongkaran dengan urutan yang benar seperti tadi. Baiklah sahabat SMK, demikian tutorial atau langkah pembongkaran kepala silinder dan kelengkapannya. Mudah-mudahan di video kali ini dapat membantu terutama para siswa-siswa SMK yang ingin belajar melakukan pembongkaran kepala silinder atau cylinder head dengan urutan dan cara yang benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat. SMK bisa, SMK luar biasa.